Bapak Ibu, tentang salah satu hutang, yaitu ketika seseorang meninggalkan salatnya. Masalah meninggalkan salat ini pertama amalan badan, bukan amalan harta. Selama masih hidup, ini cerita masih hidup, selama masih hidup, ketika seseorang meninggalkan salat, ada dua kategori meninggalkan salat. Yang pertama, dilakukan dengan tidak sengaja. Contoh, terbangun salat subuh jam 8 karena terlalu lelah, lewat waktu subuh. Nah, ini yang model begini segera diqadha ketika bangun. Kapan pun bangun. Kalau bangunnya di waktu duhur, salat subuh dulu dengan niat qadhaan. Oh, terbangun di waktu asar, berarti dua salat tertinggal, subuh sama duhur, tetap qadha di waktu asar. Lakukan dulu subuh, lakukannya nak mesti harus lakukan itu dulu. Habis salat asar segera ambil subuh, segera ambil duhur. Itu tidak berdosa, tapi wajib qadha karena tidak sengaja tertidur, Pak. Tertidur, ya mungkin sebelum subuh tertidur, terbangun asar. Nah, itu kategori meninggalkan salat tidak sengaja, wajib qadha tapi tidak berdosa. Nabi pernah tertinggal salat subuh, pulang dari medan perang, tertidur di tengah padang pasir bersama pasukan, sampai diwasiatkan ke Bilal, tolong bangunkan kami. Siapa yang sanggup bangunkan kami? Bilal tunjuk tangan, saya. Ternyata Bilal pun tertidur. Akhirnya semua tinggal salat subuh, diqadha oleh Nabi, dibangunkan oleh matahari, diqadha oleh Nabi. Nah, kategori kedua, meninggalkan salat dengan sengaja. SMA tak salat, SMP tak salat, padahal sudah balik. Karena kita kewajiban salat waktu balik, tapi karena pendidikan, keadaan lingkungan, orang tua pun mungkin tak salat, sehingga kita bermudah-mudah tak salat. Dan ketika umur-umur 40 kita sadar, ikut pengajian, alhamdulillah sudah mulai masuk ke dalam pintu-pintu taubat. Nah, pertanyaannya, apakah wajib qadha atau tidak? Ada dua pandangan. Pandangan pertama dari jumhur ulama, 4 mazhab mengatakan wajib qadha. Yang disengaja, tak disengaja, wajib qadha. Dengan alasan pertama, ayat Allah, innas salata kanan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah dicatat oleh Allah, telah ditetapkan di atas waktunya masing-masing. Jadi semua itu harus ada. Kalau Allah tanya di yaumul hisab, semua itu harus ada. Nah, kemudian 4 mazhab ini mengatakan kalau yang tidak sengaja saja wajib qadha, yang tidak disengaja saja wajib qadha, apalagi yang disengaja. Maka 4 mazhab mengatakan wajib qadha salat, wajib ambil. Cara ambilnya bagaimana? Boleh diambil setiap waktu salat. Jadi kita misal yakin, jadi yakinkan dulu berapa lama kita nak salat. Yang kita dulu nak salat 3 tahun misal, yakinnya selama 3 tahun ambil, habis salat subuh ambil sekali salat subuh dengan niat qadhaan, habis salat duhur ambil sekali lagi qadhaan, terus selama 3 tahun. Atau cara kedua, dikumpulkan semua, habis salat isya langsung sikat sekali untuk 1 hari, salat subuh, lepas tu bangun lagi salat duhur, lepas tu bangun lagi salat asar, maghrib, isya. Dan itu pernah dilakukan Nabi di waktu perang Khandaq. Nabi tertinggal salat duhur, asar, maghrib, lalu diqadha setelah salat isya. Jadi boleh sekali. Cuma kekurangannya kalau sudah kumpul begini biasanya tak khusyuk. Kita tarawih aja antaranya tarawih, tak khusyuk kalau dikumpulkan. Jadi itu caranya, tetap wajib. Nah, pandangan kedua menyatakan cukup taubat, tak perlu qadha. Ini pandangannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Kelompok ini mengatakan tak perlu qadha, cukup taubat dengan dalil hadis Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dan diterima taubatnya maka seperti tidak ada dosa. Jadi maksudnya cukup taubat, tak perlu qadha yang lalu. Ini pandangan Ibnu Taimiyah ni, diambil dari pandangan Daud Al-Zahiri, Ibnu Jauzi dan seterusnya.
Jadi tidak perlu qada, cukup taubat saja ke depannya. Cuma masalahnya, dari mana kita tahu telah diterima taubat kita? Makanya kalau saya ditanya orang, mana lebih utama? Saya kabarkan, lebih utama qada, Pak. Lebih utama qada. Jangan tinggalkan. Jadi, tidak usah ambil pandangan kedua ini, karena ini nanti berbahaya kalau seandainya di yaumul hisab kita ditanya Allah. Masalah orang taubat terhilang dosa-dosanya betul, tapi kalau diterima taubatnya, masalahnya kita tidak tahu diterima taubat atau tidak, dan kita tidak tahu apakah kita istiqamah taubat sampai mati atau tidak. Bisa-bisa sebelum mati kita kembali melakukan maksiat. Maka wajib qada. Jadi seyakinnya, Pak, seyakinnya, jangan berlebihan, seyakinnya. Jadi terus berjuang, ambil sedikit-sedikit. Kalau meninggal belum selesai, insya-Allah Allah maafkan dengan hasil perjuangan taubat kita. Yang jangan diremehkan.